Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi giveaway ya. Giveaway-nya seperti apa, yaitu 5 pulsa untuk 5 orang pemenang dengan syarat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus subscribe channel _Zaman_Now. Yang kedua, kalian harus tulis komentar di video Dilema Cinta Part 3. Isi komentarnya itu adalah IG beserta komentar isinya tentang Dilema Cinta Part 3 itu videonya tentang apa, sesuai dengan konteks videonya ya. Tidak boleh asal-asalan, tidak boleh copy paste, dan tidak boleh menjiplak ya. Dan juga selanjutnya untuk pengumuman ini akan disampaikan pada tanggal 1 September 2020 di channel _Zaman_Now ya. Dan kami akan menghubungi kalian lewat Instagram ya. Apabila Instagram kalian tidak aktif, maka mohon maaf, pemenang akan kami gantikan dengan pemenang yang lainnya. Dan juga pastikan YouTube dan juga Instagram kalian tidak di privat, karena untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar mensubscribe channel _Zaman_Now dan juga sudah menonton channel _Zaman_Now. Oke. Dan terima kasih ya untuk kalian yang mengikuti channel ini. Terus ikuti dan jangan lupa terus like, comment, dan subscribe, dan juga bagikan keseruan di video-video ini. Oke. Sampai jumpa, sampai ketemu di tanggal 1 September 2020. Halo, kembali lagi di channel _Zaman_Now, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, yang cukup mendebarkan, yaitu seperti martabak spesial ya. Dia kali ini datang jauh-jauh dari Banten, nggak jauh-jauh juga sih, kita ketemu di Zoom juga. Dan siang hari ini dia akan cerita tentang perjuangan kuliah dia yang ada di Banten. Halo Norik. Halo Andre. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Dre. Lo gimana, Dre? Baik juga nih. Oh iya, dengar-dengar lo kuliah di Banten ya? Iya, Dre. Gue kuliah di Serang, Banten, di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di daerah Serang, ibu kotanya Banten. Oh, kenapa lo milih kuliah di Banten nih? Ya karena waktu itu gue kan sebenarnya tuh ngebet banget ya dari sama bimbingan konseling. Karena gue pengen masuk jurusan bimbingan konseling. Ada bimbingan konseling tuh kalau nggak salah ada sekitar 4 perguruan. UPI yang ada di Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, UNJ yang ada di Jakarta, ITS yang ada di Solo apa di Jogja gitu, lupa gua. Sama satu lagi di ini Untir di Serang, Banten. Nah kan gue kan mikir awal-awal kan gue mikir 3 dulu ya, UNJ, gue mikir 2, UNJ sama UPI. Dan karena dua-duanya itu nggak dapet waktu tahun 2018, gue nganggur setahun tuh, gue nyari-nyari perguruan yang apaan aja ada, yang penting ada bimbingan dan konseling. Ternyata waktu gue lihat di kayak aplikasi gitu, aplikasi apa gitu namanya, kayak Genius kayak gitulah pokoknya, semacam itu. Terus itu ya. Gue lihat gitu bimbingan konseling ada beberapa, ternyata ada di Serang, Banten. Menurut gue itu nggak terlalu jauh, Dre. Lebih jauhan Bandung menurut gue. Dan juga lebih mahalan Bandung kalau apa-apa sih sebenarnya. Nah makanya itu gue langsung memutuskan cobain aja dah. 2019 gue TBK di Serang, Banten gitu. Ternyata waktu itu gue agak diterima juga di SBM gitu. Gue baru masuk tuh waktu ujian mandiri. Jadi ya sebenarnya ini karena nasib juga sih gitu. Ya. Dan kenapa lu milih bimbingan konseling, kenapa? Karena gue sebenarnya miris ya, karena kenapa milih jurusan bimbingan dan konseling nih? Nah, karena waktu itu pengalaman pribadi gue, Dre.
Gue itu dulu waktu zaman SD itu mengalami perundungan atau bullying. Hmm. Di mana waktu itu waktu gue zaman SD itu kan gue pendiam dan juga gue Hmm. ada apa ya kekurangan sesuatu, yaitu gigi gue beda sama orang lain, yaitu gigi gue agak maju dulu waktu SD. Sekarang Nah, juga masih sekarang maju masih. sih, tapi sekarang udah menyelesaikan sama rahang gitu. Jadi nggak Oh, terlalu buruk lah. iya iya. Nah, itu membuat gue mikir waktu itu juga zaman SD tuh guru-guru tuh pada kayak kayak Jangan kasar soalnya dong. gue waktu soal, soalnya gue Bed waktu nanti. SD tuh lu sensor aja nih. Soalnya tuh Bikin kerjaan lu. Edit ya. soalnya tuh waktu gue SD tuh gue tuh guru-guru gue tuh apa ya eh, kayak nggak terlalu peduliin kalau ada yang dibullying gitu. Malahan gue yang dibilang cengeng juga, gue dibilang lemah gitu sama guru-guru. Kan ngeselin ya waktu itu tuh. Makanya gue pengen jadi guru BK supaya bisa ngelindungin orang-orang kayak gitu, Dre. Jadi gue Hmm, ya pengen ya. ngubah sistem sekolah yang tadinya eh, kekuasaan menjadi demokratis gitu. Itu maksudnya gimana? Kekuasaan jadi demokratis tuh seperti Kan apa? kalau di sekolah kan biasanya kan yang punya kekuatan atau yang kuat atau yang kaya itu yang memimpin di atasnya gitu ya kan. Hmm. Nah, Iya. kalau yang demokratis kan lo punya wibawa, lo punya ilmu, lo punya apa, lo bisa jadi pemimpin gitu. Bukan dari kekuatan doang, bukan dari Oh. segi material juga gitu. Hmm. Tapi kan itu kan bukan dari segi apa namanya bimbingan konseling kan? Itu dari ininya kan lembaga-lembaga pemerintahan itu. Salah, itu dari BK juga, itu mulai dari bawah. Soalnya kalau bukan dari BK, kita tuh nggak ngebantu gitu loh, dari kayak kayak nggak, pokoknya kayak apa sih? Nah, jadi kalau tanpa adanya BK tuh murid-murid tuh jadi nggak ada yang ngawasin gitu, nggak ada yang membimbing. Namun juga BK kan bimbingan dan konseling, suatu yang berbeda tapi tetap sama. Bimbingan itu sebelum terjadi atau preventif. Kalau konseling itu persuasif. Jadi kalau ketika udah selesai apa ada masalah ini baru konseling gitu. Jadi kan guru BK ini sangat berpengaruh, Dre. Oh ya. Bukan bukan hanya lembaga pemerintahan aja. Kalau pemerintahan mah kita udah digaji ya, misalnya guru-guru udah digaji segala macam, itu udah urusan mereka, berarti udah menggaji kita, udah menjaga kita dari hukum gitu. Nah, sisa dari sekolah itu kita sendiri yang mengurusin gitu, Dre. Hmm. Kayak misalnya ada anak bandel, ada anak bullying, nah kita sendiri yang nanganin itu, Dre. Kalau misalnya kagak ada kayak BK gitu, malahan anak terpurukin dulu. Gue juga pernah hampir bunuh diri, Dre, karena itu, Dre, Waduh, bisa waktu masih gitu ya. SD. Karena Oh, ya gue emang merasa bully ini separah kayak apa sih? kagak ada teman, kayak kagak kagak maju kehidupan gue gitu, Dre. Oh, berarti dulu lo introvert banget ya? Sebenarnya sih gue nggak introvert karena teman-teman gue, karena orang-orang itu yang ngebully gue. Jadi gue tuh kayak mau bergerak, mau apa, mau susah, mau senang tuh kagak ada yang ngedukung gitu, Dre. Jadi gue tuh benar-benar sendiri gitu. Hmm. Karena gue waktu itu ya tahu sendiri gigi gue tonggos, jadi gue kagak ada yang punya teman gitu. Oh, Jadi ini kan gara-gara gue faktor fisik sebenarnya ya. faktor fisik. gue Hmm. tuh but gue tuh butuh kayak ngedukung gitu dulu, tapi kagak ada yang ngedukung kan, jadinya gue sendiri, jadi gue jadi pendiam gitu. Hmm. Iya ya. Tapi semenjak Makanya itu gue pengen mulai jadi guru berubah, BK. mulai kapan tuh? Sekitar SMP kelas 8 sih, itu gue punya teman-teman yang nyupport gue, ya kayak nggak mandang fisik. Gue tuh sumpah kaget banget kalau teman-teman gue yang kelas SMP tuh, mereka tuh aduh best lah, mereka tuh nggak mandang fisik gue, Dre. Jadi ya walau sama-sama ceng-cengan ya kan, waktu SD tuh SMP tuh ada pasti ada ceng-cengan. Nggak Iya, apa-apa ada, lah kalau pasti ada. ceng-cengan, nanti orang ceng-cengan balik gitu, diceng-ceng balik. Beda sama SD. Ah. Kalau SD tuh gue doang yang diceng-cengin. Oh, Kalau SMP ceng-cengin. kan
masih bisa balik-balik gitu. Ah lo gini lo, ah lo Iya. jelek lo apalah. Iya. Oke, tapi juga bercanda kan. Kalau Iya. SMP gue bisa tahu kalau itu bercanda doang. Tapi kalau SD gue rasa itu udah parah sih. Itu Hmm. dari Tapi waktu SD itu lu sampai ngelapor ke guru nggak sih atau guru ini? ya ngelapor. Gue pernah sampai nangis, nangis bukan pernah lagi sih, gue sering malah nangis kejer gitu, nangis kayak tantrum. Lo tahu tantrum nggak? Nangis yang kayak Tantrum kotak uh, ya? tantri itu gue. Tantrum tuh kayak ini dari kayak nangis yang kejar-kejar gitu, kayak lo bocah kan nangis Oh, iya. kejar-kejar, tahu kan lo? Iya, tahu tahu. Nah kayak gitu itu namanya tantrum kalau dalam psikologi. Nah itu Oh, gue kayak gitu dulu Dre. oh, masalahnya gue nggak belajar tapi psikologi. tapi Iya. tapi guru-guru gua tuh kayak, lo cengeng lo, makanya lo jangan uh, ngelawan gitu, makanya lo harus bisa jangan nangis gitu lah. Kan gue kan kagak ada temen, kagak ada apa ya kan, gue harus berpanutan sama siapa gitu, orang tua gua. Nanti gue pernah tuh Dre, gue ngadu ke Apa orang tuh? tua. Apa? Ngadu sama orang tua? Gue pernah ngadu orang Hmm. tua, tapi malahan gue dibilang pengaduan gitu sama temen-temen gue. Dan terus jadinya gimana? Dan itu nggak menyelesaikan masalah menurut gue sih. Itu malah menambah masalah ketika ngadu orang tua. Waduh. Dan itu malah membuat gue tertekan, tambah tertekan karena gue dibilang pengaduan segala macam. Apa sih, ngeselin lah. Dulu tuh zaman SD. Oh iya, terus gimana sih? Ada ini nggak sih solusi dari guru-guru gitu? Lihat kasus kayak gitu? Solusinya sih caranya tuh ngomongin ke yang bullying gitu. Kenapa lo ngebully ngebully murid itu, murid lain? Mm-mm. Apa masalah lo? Masalahnya tuh waktu zaman SD tuh bullying dan bercanda tuh beda tipis loh, Dre. Jadi Bullying sama bercanda oh iya. iya, bullying sama bercanda tuh beda tipis. Jadi guru-guru tuh ngiranya tuh ya ini mah bocah bercanda-bercanda aja gitu. Ya kan, lari-larian, Iya. terus ledek-ledekan. Tapi kan kalau masalah psikologis ya, masalah di pikiran tuh, itu nggak ada kayak gitu. Itu ngebekas sampai gede loh. Gue inget semua kata-kata teman-teman gue yang nyuapin gue jadi suka Heeh. grogi, suka apa sekarang nih. Gue kan suka grogi, suka apa, suka Mm-mm. ngeblank kayak tadi itu. Gue kan suka nggak bisa, suka susah mikir sih kadang. Itu dari masa lalu gue gitu. Harusnya kan guru-guru kan ngebimbing ngebimbing kita gitu kan. Kamu tuh harusnya lebih kuat, eh, kamu harus bisa ngelawan gitu. Mm. Ngelawannya lewat apa? Lewat prestasi atau lewat, kalau misalnya dia udah mulai main fisik, kamu ngadu ke ibu gitu, kamu ngadu ke saya, ke bapak gitu. Kan gue kan sebagai guru kan, kamu Iya. ngadu ke saya kalau misalnya dia udah main fisik atau main omongan. Bukan malah dibilang lu cengeng, lu cengeng. Apaan sih? Lu guru, lu guru. Oh gitu gurunya panggil aja sini kita debat bareng kan. Oke, enggak. Terus gimana tuh? Berarti lo punya apa namanya tekanan batin ya selama SD. Terus ada Iya merasa benar. ini enggak apa namanya pengen nggak masuk sekolah kayak gitu. Ya, iya itu rutinitas gue setiap pagi deh. Jadi tuh gue sama mama gue tuh nangis-nangis mulu. Gue, mama gue, Narik nggak mau sekolah, mah Narik nggak mau sekolah, Narik Hmm, malas di sekolah, kayak tidur aja di rumah. Sebenarnya itu bukan karena gue malas, iya. tapi karena ya lo tahu sendiri lah, karena di sekolah tuh gue nggak punya teman dan segala macam. Tapi lu nggak Gue tuh kalau berusaha setiap untuk terbuka ke orang tua, ceritain semua masalah lu biar nyari solusinya percuma bersama. deh kalau misalnya gue ngadu, malahan lebih parah lagi, Ya kan malah biar lebih cari kayak jalan tengahnya gimana gitu. Apakah pindah sekolah atau kan teman-teman gue udah gue udah lu. pernah pindah sekali dari malahan sebelum sekolah yang baru nih, kan gue Hmm, pindah ke uh, dari sekolah A ke sekolah B. hmm, Itu gue dari sekolah A itu bagus, gue sebenarnya dapat teman sih, cuman kayaknya gue aja yang baperan dah waktu itu. Bukan baperan sih, maksudnya itu kayak kurang bisa
bersosialisasi gitu. Karena gue juga waktu itu punya saudara di satu kelas itu, gue males kalau misalnya punya saudara di satu kelas, kayak nggak bebas gitu. Terus abis itu kan gue pindah tuh kelas 4. Nggak bebas Kelas maksudnya dalam 5. apaan? Kelas 5. Lu Nggak bebas udah SDF berekspresi aja aja. lu ya. Soalnya punya saudara gitu di kelas. Jadi kan kayak nggak enak berekspresi aja gitu. Jadi gue pindah ke kelas 5. Waktu kelas 5 tuh pindah ke sekolah B, ke SDB. Ya. Terus di situ gue mulai dapet, ya pertama-tama sih asik anak-anaknya kan. Lama-lama kayak menjorok ke psikis gue. Lama-lama ngomongin ini, ngomongin itu, ngebuat gue nangis segala macam gitu tadi. Ya. Berarti pas SMP ke SMA tuh udah mulai lancar ya? Kehidupan gue sih fine-fine aja SMP SMA sih. Ya walau SMA kita tahu sendiri ya, jadi kayak misalnya awal-awal tuh enak ya kan, waktu kelas 7 tuh enak. Ya. Terus Ya lama-lama kan. mulai punya teman sendiri, punya circle sendiri ya Ya. kan. Ya. Nah, Ya itu itu wajar yang sih. ngebuat gua Ya. itu wajar sih sebenarnya. Sampai kita udah kuliah juga kayak gitu kan. Iya, wajar itu ya emang. Nah, iya wajar. Yang penting Jadi kita bisa bersikap seumur hidup benar. bakal kayak gitu. Hmm. Bedanya tuh kalau SD tuh kita berteman dengan siapa aja. Kalau misalnya SMP kita juga masih berteman dengan siapa aja, tapi kita udah mulai milih gitu. Kalau Iya. SMA kita udah mulai milih apa yang cocok sama kita, siapa yang cocok sama kita gitu, Tri. Oh gitu. Iya. Oke, kita beralih ke topik yang ini udah jauh banget dari topik. Ya Anda tanyakan saya dengan itu ya. Ini kan jadi terpancing tadi. Dan gimana ya? Gimana sih kuliah di Banten itu? Eh, untuk biaya transport, biaya kuliahnya, itu kayak gimana? Ya kalau gue sih harian ya, Tri. Jadi gue Hmm. kayak misalnya sehari itu 100.000 gitu. Jadi Mm-mm. kok gue kan orangnya kagak makan nasi ya. Lo tau Iya, sendiri kan gue gak makan nasi. iya. Jadi itu gue makannya agak agak sedikit ekspensif, agak sedikit mahal. Mm-mm. Gue itu kayak kendaraan-kendaraan itu agak susah sih sebenarnya di Banten tuh. Gue bingung sebenarnya kalau di Serang Banten, kagak kayak angkotnya tuh niat nggak niat gitu. Buat pemerintah yang nonton ini ya, tolong benerin Serang Banten itu angkotnya. Kenapa? Kenapa nih? Iya, jadi Angkotnya angkotnya kenapa tuh dah? kayak kayak mau sendiri gitu, kayak mau jalannya sendiri gitu, kayak kayak yang penting ada penumpang ya kan. Jadi dia kagak kagak ngikutin jalurnya. Misalnya kan kalau lo tahu 02 kan, angkot 02. Tahu, tahu. Nah, itu kan dari Pulau Gadung ke Jatinegara. Nah, itu Iya. benar kan jalurnya kan, Hmm. ikutin jalan. Tapi Nah, kan kalau ya itu dia kan ikut jalur alternatif kali. enggak, jadi itu benar-benar apa, kalau misalnya ini misalnya dari titik A, terus ada titik D, Hmm. titik C. Nah, dia itu ngelewatin titik B, langsung ke titik D gitu. Jadi C-nya kagak Oh, lewatin, misalnya kalau penumpangnya sepi di titik C, dia lewat titik B, dia langsung ke maunya titik D langsung gitu. ini aja ya, penuh-penuh gitu ya. Ya, dia Yang lama-lama sih langsung penuh, skip. udah gitu ngetemnya lama banget. Juga kalau Hmm. deket 4.000, coba bener, bayangin 4.000, gila. Di Jakarta nggak segitunya. Ya udah nggak Jakarta apa-apa. 2.000, paling mahal 3.000. Gak boleh 2000 sekarang. Enak aja. Kalau daerah gue masih boleh dari 2.000. 2000 sih boleh. Ini 4.000, jauh, jauh, deket. Kalau jauh mah 5.000, 6.000. Hmm. Oh iya, kan tadi udah ngomongin dari segi biaya-biaya. Terus gimana sih kehidupan di kampus, enak gak? Yang Oh, di Banten, sebenarnya Serang lingkungannya. masih agak tertinggal ya dalam dalam segi apa apa tuh namanya, fasilitas. Hmm. Dalam segi fasilitas tuh masih agak tertinggal ya. Jadi Contohnya apa tuh tertinggal? kayak apa, tempat apa sih yang tertinggal tuh, kayak tempatnya tuh masih terlalu kecil. Lo kalau misalnya main ke tempat gua lo misalnya Hmm. main ke kampus gua itu kayak maaf ya, kayak madrasah, Hmm. kayak pesantren, mirip kayak gitu. Jadi ininya kepala kepala ininya juga ngomong apa tuh, yang kalau kepala sekolah, Dre, kayak kalau di kampus, Dre.
namanya Dre? Rektor. Oh, rektornya juga ngomong bagaimana rasanya di madrasah ini. Kayak madrasah kan kampusnya. Ngomongnya kayak gitu rektornya. Nggak ada Rektor aja usaha ngomong untuk kayak gitu. memperbaiki. Hah? Nggak ada usaha Ya untuk ada, memperbaiki. lagi pembangunan juga. Jadi kita ada eh, pembangunan jadi ada gedung baru. Hmm, Harusnya sih udah rempung tahun ini karena corona kan harusnya rempung. iya ya. Itu kan dari lingkungan dari kondisi geografisnya. Nah, kalau untuk dari segi sosial gimana Oh, orang-orangnya? sosialnya gue sangat suka sama orang-orang Serang. Hmm. Orang-orang Serang tuh ramah-ramah, Dre. Jadi Hmm. kita lewat nih, naik motor nih. Mereka senyum. Jadi tuh nggak kayak orang Jakarta pada umumnya ya, Hmm. yang individualis dan segala macam. Kita tuh disenyumin, Dre. Jadi Hmm. enak gitu. Kalau misalnya kita ngomong misi Pak, kita disaut gitu. Oh iya deh, nggak apa-apa. Ya. Kalau misalnya di Jakarta suka misi Pak, liatin, liatin, Iya suka mungkin. kayak gitu. Iya, iya. Bener kan? Iya benar. Kita udah bersikap baik, tapi kagak disautin gitu. Hmm. Iya, iya. Terus untuk di dosennya gimana sendiri tuh? Enak gak? Oh, kalau dosennya sih baik-baik aja, kagak kagak ada ini, kagak ada keluhan. Hmm. Dosennya juga berpengalaman, kebanyakan dari dosen psikologi, Hmm. Dari dosen dari kampus mana dosen tuh? baik. Kebanyakan dari UPI, dari UPI Oh, Bandung. UPI. Oh Uh, iya, iya. jadi kebanyakan dari UPI, jadi dosen di Untirta yang masih baru ini, Hmm. lulusan dosen-dosen dari Untirta belum ada sih sebenarnya. Udah ada satu atau dua orang Hmm. dari lulusan Untirta itu, tapi ya masih jarang gitu deh. Oh gitu. Ya untuk bimbingan konseling ini belajar tentang apa aja sih? Karena kita anakan dari psikologi, jadi psikologi itu bapak dari ilmu ilmu BK ya. Jadi Hmm. bapak dari ilmu BK. Jadi itu kalau misalnya kita tuh pelajarin jiwa manusia juga, kita harus bisa ngerti gimana pikiran anak. Berarti atasnya Kalau psikologi, misalnya, bawahnya BK gitu ya? iya, Hmm. misalnya kan kalau psikologi itu kalau mau jadi psikologi itu harus, kalau mau jadi psikolog itu harus S2 psikolog. Nah kalau mau jadi, kita tuh ada, S1 kalau juga ada dalam kok. kalau ada kejiwaan tuh ada 3 macam deh kalau nggak salah deh. Psikologi, psikiater, sama satu lagi tuh BK gitu. Oh gitu. Nah, kalau psikolog itu kayak nanganin orang yang kurang uh, mentalnya terganggu gitu, kayak gelisah, kayak segala macam. Kalau psikiater itu kayak mulai berhalusinasi, jadi skizofrenia semacam itu. Tahu skizofrenia nggak? Enggak. Ya udah Beda nih jurusan salah ngomong. banget soalnya. Terus kalau kalau BK tuh kayak menangani anak-anak yang bukan bermasalah ya, kayak iya sih sebenarnya harusnya bermasalah juga. Maksudnya itu kayak kita tuh harus jadi teman Hmm. murid gitu. Jadi orang tua kedua di sekolah atau di Hmm. kampus gitu. Jadi guru BK tuh. Lu berarti cita-cita lu untuk ngambil jurusan BK ini ke depannya untuk apa? Gue pengen jadi guru, Dre. Gue pengen jadi guru di SMP gue. Di SMP gue tuh dulu tuh bener-bener apa ya? Pertama tuh gue tuh dulu pernah kayak kagak ada yang bimbing gitu. Jadi tuh Hmm. gue apalagi masalah agama, yang gue tuh dulu pernah jadi ateis. Gue pernah jadi Kristen juga kayak lo, Dre. Sumpah, Iya, iya. gue pernah masuk Kristen. Iya, iya, iya. Terus abis itu Oke, oke. gue ateis, terus abis itu gue masuk Islam lagi. Karena gue waktu itu kan Kok bisa gitu sih? ya, karena waktu itu nggak ada yang bimbing gue, jadi Hmm. orang tua gue kan yang ya tahu sendiri, cuma nyuruh sholat tuh, apa sih kalau kayak Terus gitu. lu akhirnya Tapi kan tahu gue namanya tahu juga waktu SMP, hmm. gue nyari nyari apa, eh, pengalaman gitu, bukan pengalaman dalam masuk agama, bukan ya, maksudnya itu nyari-nyari jati diri gitu, Oh, gitu. jadi diri sendiri. Jadi kan gue bingung tuh
milih Tuhan yang mana. Kan waktu SMP gue mikir Allah nggak kelihatan ya kan. Jadi tuh gue Terus? langsung kayak nggak percaya Tuhan, langsung wah ini nih ya Kristen nih ya Tuhannya putih. Gue mikirnya kayak gitu dulu. Tuhannya putih ganteng. Dulu gue kayak gitu mikirnya. Terus gue mulai mempelajari agama dan segala macam agama. Gue mulai Itu lu cari tahu sendiri sama Allah ya. Cari tahu sendiri Iya. apa? Sebenarnya nggak cari tahu sendiri, benar-benar cari tahu sendiri sih, kayak gue dapet hidayah aja gitu buat balik lagi gitu. Kalau kagak gue udah benar-benar murtad kali dulu. Iya. Paham. Terus, coba dong, apa namanya? Misalnya nih ada kasus nih, ya, ada kasus seorang anak, dia tuh gimana ya? Emang bener-bener dibully nih. Lu sebagai guru BK nih ceritanya, ya. Lu sebagai guru BK punya anak murid itu yang lagi dibully, ya. Terus dia tuh karena apa ya? Dia tuh ini introvert banget, ya kan? Kayak tertutup, nggak mau terbuka tentang masalah-masalah apapun gitu. Nah, sampai itu dia pokoknya di kelas itu tertekan banget, sampai nggak mau masuk sekolah, dan akhirnya kepala sekolah tuh manggil lu sebagai guru BK nih bertanggung jawab atas kasus ini. Sikap lu apa? Pertanyaan lo sama kayak kisah gue tadi ya. Emang sama ya? Kan beda. Sama banget. Kalau tadi kan tapi kalau misalnya yang terakhir beda sih. Nah kalau misalnya kepala sekolah minta kita pertanggungjawaban, ya itu mungkin karena kesalahan gue sendiri yang kurang peka gitu. Mungkin harusnya gue lebih peka dalam. Sebenarnya kalau di SD tuh belum ada guru BK, Dre. Kan lu SMP kan nanti katanya. Oh, misalnya iya, seandainya. Oh, misalnya SMP ya. Gitu. Ya gue ngejelasin kalau ternyata kalau saya tuh masih kurang dalam interaksi mungkin, atau kurang peka dalam suatu kasus gitu. Jadi gue ngejelasin aja kalau misalnya gue kayak gitu. Gue harus ngebenerin gimana caranya ini anak bisa kembali dengan riang lagi. Dia harusnya sih bukan bullying. Kalau misalnya introvert sama pendiam tuh beda, Dre. Jadi introvert itu kayak lebih nyaman sendiri. Ya kan, tapi kan lama-lama juga sendiri gitu kan. Dia nggak mau terbuka. Enggak. Jadi dia bisa ngomong depan umum. Dia bisa ngomong face to face langsung atau rame-rame orang. Dia tuh tapi kalau misalnya buat mikir tuh enakan sendiri gitu. Kalau misalnya nenangin diri enakan sendiri. Kalau misalnya extrovert dia kan lebih butuh orang lain, atau dependent ya kalau dalam ini dependent. Oke, dependent. Dia butuh orang lain. Kalau extrovert, kalau misalnya introvert itu dia independent. Jadi dia agak kurang membutuhkan orang lain. Tapi tetap butuh. Tapi nggak sebutuh extrovert gitu. Wah, ini materi yang mendalam ya tentang bimbingan pastoral. Kalau misalnya Anda mengetahui tentang Carl Jung, Anda pusing. Oh iya. Benar. Kenapa sih nggak ngambil jurusan lain? Ya karena yang MTK-nya dikit tuh sini doang, Dre. Oh, nyarinya MTK sih. Enggak. Di BK juga ada MTK pasti, nggak mungkin nggak ada. Ya, karena sebenarnya tuh gue dulu tuh waktu masih SMA, waktu kelas 10-11 gitu nggak salah. Gue pengen masuk polisian gitu, Dre. Oh, terus kenapa nggak masuk ke polisian? Ya karena waktu kelas 11 lo tau nggak kasus gue udah operasi. Oh ya, ini pemirsa Record zaman lo belum tahu nih. Karena waktu itu kelas 11 tuh gue dioperasi dulu karena infeksi usus buntu menjalar ke usus besar gitu. Jadi operasi gue tuh bukan yang cuma segini doang. Misalnya kan kalau usus buntu kan cuma segini doang. Dan juga diangkat
diangkat kecil. Nah kalau gue udah bernanah usus besar gue, jadi gue itu harus dibersihin usus besar gue itu. Jadi kalau gue misalnya kalau dari sini nih jahitannya nih Ya. segini menurut gue. Jadi Mau gue tunjukin? jangan dong, jangan. Nanti bahaya, Jangan. bisa di-ban nanti. Jadi tuh waktu itu tuh kelas 11 tuh gue kayak ngedown gitu loh. Cita-cita gue tuh jatuh. Terus kenapa gue langsung mikir kenapa gue nggak jadi tameng terakhir gitu ya buat anak murid kayak gue, kayak anak murid yang lagi ngedown kayak gue. Kan gue kan kalau guru BK itu tameng terakhir atau tameng dan tameng pertama gitu. Itu kita, nah waktu itu kan gue lagi ngedown, harusnya tuh gue langsung mikir tuh kenapa gue nggak jadi tameng terakhir, karena gue pernah dalam kondisi terpuruk kayak gini kan, terpuruk 2 kali malah. Dalam masa SD dan masa zaman kelas 11 tuh. Ya. Gue langsung mikir, aduh, cita-cita gue buat jadi polisi, terus gue kan dulu mendalami bela diri ya kan, silat. Terus itu juga pupus. Gue udah kagak pernah ikut bela diri itu lagi, gue udah kagak ikut kayak pertandingan lagi. Tapi kalau bela diri sekarang masih kok. Gue di Kali Majapahit sekarang. Oh, di mana tuh? Dekat rumah? Di Kemang. Oh, di Kemang. Berarti latihannya tiap hari apa? Latihannya tiap hari Rabu sama Jumat. Kalian datang ya, teman-teman. Iya. Nanti untuk ini. Oke. Dan itu dong, apa namanya? Apa motivasi lu ini dong? Buat apa namanya? Biar semangat gitu, nggak terpuruk lagi. Lu kan sempat 2 kali terpuruk gitu. Udah hampir putus asa gitu kan. Ya, karena gue tahu sih gimana rasanya terpuruk tuh. Gue harus selalu nginget Allah kalau begitu, Dre. Jadi satu-satunya harapan gue hidup ya karena gue masih punya Allah gitu. Kalau Allah udah ninggalin gue, karena Tuhan gue udah ninggalin gue, itu udah benar-benar parah sih. Gue juga masih punya keluarga yang support gue gitu. Misalnya kalau ada anak di luar sana yang dibully dan segala macam, dan juga keluarganya nggak support kayak anak broken home, itu gue benar-benar miris sih ngeliat mereka tuh. Gue benar-benar harus ada di sana ngedukung mereka. Bukan gitu. gue kan anaknya feeling banget ya, anaknya feeling, jadi gue perasa banget, jadi gue bisa ngerasain apa yang orang rasakan karena gue juga pernah mengalami itu semua. Gitu. Iya. Kan lu misalnya nih jadi sebagai apa namanya guru BK ya, itu sih ada nggak sih yang apa namanya hal utama yang lu tanyain ke apa namanya ke klien lu nih ya kan, istilahnya hal apa yang lu tanyain awalnya, terus ada nggak batasannya tuh apa? Gimana batasan apa sih? Coba ulang pertanyaan. Batasan pertanyaan maksudnya, ada batasan nggak selama menanyain itu? Apakah Oh iyalah, ada privasi anak itu. Tapi kalau misalnya kita tuh sebagai guru BK tuh punya asas ya, privasi, asas pertolongan dan segala macam. Itu tuh kita harus menjaga itu. Jadi kalau misalnya kita menjorok ke arah yang kayak mengganggu buat mereka gitu, kita nggak boleh terus pendem. Kita tuh harus cari tahu alasan logis, bukan alasan pribadi mereka gitu. Kalau misalnya pribadi mereka kayak keluarga, itu bukan keluarga sih, itu bukan privasi, itu tapi lebih ke umum. Oh gitu. Harus lebih ke harus satu orang doang sih sebenarnya yang tahu. Jadi itu guru BK tuh harus ngejaga privasi. Kalau misalnya klien itu udah ngomong, kita tuh harus ngejaga gitu omongannya. Iya. Oh ya, terus ada pertanyaan kedua ya. Gimana sih kalau misalnya itu kan di banyak sekolah tuh kan sering banget tuh ya anak itu bolos ya kan, dia malah pergi main di jam sekolah, main PS kayak main apa gitu kan, main warnet. Kayak kita dulu ya, Dre.
Jangan dibuka di sini. Itu konsultasinya seperti apa? Kayaknya waktu sekolah itu nggak ada peran guru BK dalam menanggapi hal Itu itu. jatuhnya konseling sih. Sebenarnya itu kalau udah kayak gitu, itu ya emang penanganan konseling. Jadi itu kita harus nanyain, kenapa sih kamu kayak gini? Kenapa kamu harus kayak gini? Hmm. Mungkin karena dia malas atau apa. Kita tuh harus lebih teliti lagi gitu. Mungkin dalam segi keluarga dia ada masalah gitu. Jadi dia lebih menghabiskan waktu di luar. Kan misalnya, Ah, aduh, gue stres di rumah, orang tua gue berantem dan segala macam, gue segala macam gila-gilaan dah di rumah. Terus ya, ya daripada gue harus stres lagi ngadepin pelajaran, mending gue kabur. Kayak gitu kan pemikiran anak-anak itu. Jadi ya. kita tuh harus lebih dalam lagi dalam nyikapin itu. Kita nggak boleh langsung, kamu kenapa? Saya malas. Oh ya udah, kamu harus dihukum kayak gini. Enggak, jangan kayak gitu. Itu guru guru BK yang kurang mendalami. Harusnya Oh, kita tuh gitu. mencari masalah sampai tuntas. Iya, iya, iya. Apa namanya sih? Apa namanya? Benar nggak sih guru BK itu kan kayak guru yang dalam tanda kutip itu kayak kurang apa ya? Ada Guru killer, perannya, bukan, perannya di belakang ya kan? polisi sekolah. Bukan, bukan. Perannya kayak di belakang gitu kan, kayak apa ya? Kayak nggak dianggap gitulah daripada guru-guru lain ya kan, kerjaannya lebih di apa ruang guru lah istilahnya. Kebanyakan kan daripada guru-guru lain yang di kelas. Bener nggak Ruang tanggapan guru itu? ruang guru ini 500.000 ya tadi. Hah? Ruang guru ini 500.000 per bulan. Beda itu, bukan itu ah. Oh beda beda beda. Ngaco lu. Iya sih, banyak kan anak mikir kayak gitu. Apalagi BK cuma sejam doang kan ya, waktu kita sekolah dulu Ya, cuma tuh. sejam doang. Jadi Hmm. mungkin anak-anak mikirnya, wah, elah, bosen nih pelajaran BK. Atau nggak Hmm. paling asik pelajaran BK sebenarnya. Karena cuma sejam juga juga itu ngomong-ngomong doang. Kita nggak pernah dikasih tugas kan dulu waktu BK. Iya, nggak pernah. Iya, sekalipun tugas juga itu guru BK ini sih ngasih tugas biar dapat nilai A, biar tahu kedisiplinan. Jadi eh, apa ya? Kalau misalnya guru BK, kalau dibilangin kayak gitu, kalau misalnya dibilangin ngebosenin, ya sebenarnya itu kita tuh guru BK tuh bermain itu di belakang. Kalau ketika udah ada masalah, dan juga kita di depan. Kalau misalnya preventif, kita tuh harus ngejaga murid biar kagak ngelakuin masalah yang ada di belakang itu. Tuh. Hmm. Iya, iya. Kita tuh Wah. harus memberitahu kalau misalnya, wah narkoba ini buruk, wah ngerokok ini buruk, kita tuh harus jauhin ngerokok, wah kalau berteman tuh harus milih-milih. Terus misalnya kalau mereka tetap kekeh ngelakuin itu semua, nah itu kembali ke konseling, itu kembali ke ruangan kita atau ke RUBK gitu. Oh, gitu. Gitu aja ya. Hmm. Jadi kan udah nih Norik udah memberikan pemaparan nih, ya kan, tentang apa itu bimbingan konseling dan bagaimana. Oh iya, itu lupa ada pertanyaan lagi. Apa sih prospek kerjaan bimbingan konseling selain guru? Oh, jadi konselor. Ini yang gue suka sih. Sebenarnya itu Ah, gue pengen jadi konselor, tapi gue mikir-mikir lagi kalau misalnya jadi konselor itu nanti jauh dari murid. Kalau konselor itu lebih nanganin orang-orang yang bermasalah kayak hmm, uh, ada masalah kayak broken home gitu, kalau cerita ke kita mm, itu gimana penyelesaiannya. Kayak kita tuh cuma kayak ngedengerin, terus habis itu ngasih nasihat. Kita harus ngasih masukan yang logis, mm, nggak nggak ngayal gitu, nggak halu. Kita tuh iya, harus iya. ngasih yang logis. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu namanya konselor. Itu Hmm, dia ada pendidikannya sendiri. Kalau misalnya habis S1 BK, terus habis itu ya. kita harus ngambil pendidikan prakonselor atau PPK. Itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Oh enggak, habis S1 BK itu enggak ada langsung prospek pekerjaannya, harus sekolah lagi. Kalau misalnya mau jadi PPG, sama sih kita harus ini juga kayak ambil sertifikat gitu kayak PPG itu kan harus 1 tahun.
Ya. pendidikan praguru. Terus kalau PPK itu pendidikan prakonselor 1 atau 2 tahun. Mm-mm. 1 atau 2 tahun nggak sih? Ya sekitar segitu, 1 atau 2 Ya. tahun. Ya. Jadi ya kayak gitu. Oh Itu gitu. ada 2 kayak gitu. Atau enggak kita jadi ini HRD bisa. Kalau Hmm. misalnya kita HRD lo tahu kan, yang Tahu. bisa Iya. interview orang-orang itu. Iya tahu. Tahu. Kayaknya nggak tahu apa-apa gue ya. Anak UGM mana tahu sih? Baru banget maksudnya. Universitas Gunadarma Matraman. Udah ini di skip nih, nggak boleh nanti kena ban gue. Ada yang nonton dari Gunadarma bisa bahaya gue nanti. Yaudah. Terus, oh iya nih, pertanyaan terakhir ya. Kita udah menjelang di akhir perbincangan kita pada kesempatan kali ini, dan gimana sih untuk kesan pesan yang pengen masuk bimbingan konseling? Oh, kalau mau masuk bimbingan konseling itu kalian tuh harus benar-benar dari hati yang paling dalam ya, bukan karena ini suatu pekerjaan, ini suatu kemanusiaan gitu. Ini Tapi adalah untuk suatu untuk ini ukuran adalah duitnya gimana apa? tuh? Untuk ukuran duit. Anda jangan kurang ajar ya. Anda kurang ajar sekarang nih. Kan tadi kan bukan, jangan dilihat dari itunya. Berarti kan duit itu kan, hubungan ke duit kan. Ya, Dre, gue bilang sesuatu. Kalau misalnya kita bekerja dengan ikhlas, uang akan ikut sendiri. Iya. Kita bekerja Maksudnya, dengan ya bukan itu. niat, itu uang akan bekerja sendiri. Kalau misalnya kita kerja cuma ngandelin, aduh, ini mah Ya. duitnya kurang, ini gue malas-malasan aja. Duit malah males sama lu gitu. Iya, bukan maksudnya untuk ukuran duitnya tuh seberapa, cukup atau bagaimanakah atau lebih. Ya cukup buat hidup 2 hari. Enggak. Makan apaan? Apalagi jadi guru sekarang, apalagi khususnya di Jakarta itu kita lebih dimanjain gitu. Kita lebih kayak dihormatin, dijunjung tinggi. Jadi kita lebih dapat wibawa kalau jadi guru di daerah-daerah kota kayak gini. Tapi kalau misalnya gue lihat sih di berita-berita kalau ada guru yang cuma digaji 35.000, lo tahu kan yang 35.000 itu? Iya. Itu gue miris sih, kayak guru kayak gak ada harganya begitu. Padahal kita yang berjuang mati-matian buat Tapi mereka kan tadi yang katanya nggak boleh lihat itu. Kita lihat dari sisi untuk ikhlasnya. Itu lo lihat ya, dari sisi uangnya emang dong. untuk sistem ikhlasnya, tapi kita butuh hidup, Dre. Kita butuh hidup. Gimana itu? Nah, tadi lo ngomong sendiri gitu. Jangan kemakan omongan sendiri dong. Uang akan mengikuti kalau kita ikhlas. Nah, Ya kalau udah, misalnya dia antara ikhlas dan pelit, lo harus bisa bedain antara ikhlas dan pelit. Kalau misalnya kita dikasih 35.000, Iya, tahu, gua siapa tahu. yang mau, Dre? Iya. Guru-guru Itu kan pasti harusnya kalau misalnya orangnya kikir atau apa, pasti mundurin diri dong jadi guru, dan mereka kagak ada yang ngajar lagi, dan sekolah itu jadi sepi, anak-anak jadi bodoh, kagak ada yang ngajar lagi. Siapa yang salah lagi? Pemerintah. Iya, paham. Santai dong. Tuh, pemerintah siapa aja yang salah, Dre? Waduh, nggak tahu, dah skip di sini ya. Kita bukan pembahasan pemerintah di sini. Nanti ada tukang bakso nih. Oh ya, tadi kan pesannya udah tuh, kesana gimana? Pesannya itu pesan kali, itu kalau pesan. Oh iya, itu pesan ya. Iya kan pesan. Sekarang kesannya apa? Kalau kesannya sih, kalau kalian mau masuk bimbingan konseling, ya harus dengan niat. Terus kalau misalnya kesannya apa ya, seru sih kalau kesannya itu kayak kalian tuh mendalami anak murid, kayak dekat dengan anak murid, kalian lebih bisa ekspresif lagi dengan anak murid begitu. Kalian bisa, pokoknya itu baiklah kalau dalam murid tuh harus baik. Pokoknya kita tuh di guru tuh adalah digugu dan ditiru. Itu adalah pesan saya. Apa tuh? Jadi digugu dan ditiru. Digugu apaan tuh?
Di gugu apa ya? Diikuti kalau nggak salah deh. Ulang ya ini omongan deh. Iya ya. Paham. Kalau guru itu digugu dan ditiru, alias kalau digugu itu bisa dipercaya dan ditiru itu bisa diikuti begitu. Kita tuh harus menjadi tauladan yang baik buat murid depannya. Iya benar-benar. Oke. Kalau udah panjang lebar kan pembahasan kita pada sore hari ini, ya kan? Masih ada pesan lagi yang ingin disampaikan, Norik? Kalian lebih banyak belajar ya. Oh ya. Jangan seperti UTBK. Jangan seperti Andre. Sekarang lagi di UGM. Ini dikat nih parah nih. Enggak, jangan ikat Re, ini mau bercanda. Udah, oke. Udah Ana. Ini bahaya ini nanti ini ditekan-tekan terus. Guru BK tapi neken, bingung. Ya udah, oke. Sekian dari video gue kali ini. Jangan lupa like untuk apabila kalian suka dengan video ini, dan juga share apabila kalian ingin berbagi dengan teman-teman kalian, dan juga subscribe untuk langganan channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Andre for Jamana. Salam my channel. Thumbnail. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's